Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lebih kurang 300 hektar lahan terbakar di Pulau Samosir sejak Minggu malam lalu. Berpura-pura akan ibadah, seorang pria di kota Medan masuk ke vihara dan mencuri sebuah motor. Memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram, ribuan masyarakat Mandailing Natal mengikuti pawai obor. Lebih kurang 300 hektar lahan terbakar di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera belum memastikan penyebab kebakaran. Sebaran api membakar lahan dan hutan di Pulau Samosir hingga Senin siang belum berhasil dipadamkan. Diperkirakan lebih kurang 300 hektar hutan dan lahan terbakar di 2 kecamatan. Kebakaran ini bermula terjadinya pada Minggu malam lalu. Api menyebar di hutan lindung Siarubung, Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan Kecamatan Harian. 15 personil tim Manggala Agni, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera, telah dikerahkan ke lokasi kebakaran, dibantu petugas gabungan TNI Polri, serta mobil pemadam pemerintah Samosir. Upaya pemadaman terkendala kondisi medan berupa kontur tanah tinggi, diperparah dengan kondisi cuaca kering disertai tiupan angin. Kebakaran yang melanda wilayah merupakan kejadian yang berulang. Yang sering kita lakukan ini patroli pencegahan. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan patroli pencegahan sampai tanggal 13 sekitar wilayah yang terbakar itu. Tetapi setelah mereka pulang ternyata hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa menimbulkan kebakaran yang memang faktor kebakaran adalah 99% adalah aktivitas manusia. Ketiadaan akses menuju sumber api terbesar mengakibatkan petugas belum dapat menjangkau seluruh lokasi. Karena belum dikuasainya api, kemungkinan kebakaran masih akan meluas. Petugas di lokasi masih berusaha menghentikan sebaran api agar tidak beresiko mendekati areal permukiman maupun rumah penduduk. Tuti Alewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Berpura-pura akan ibadah, seorang pria masuk ke vihara dan mencuri sebuah motor. Niat mencuri itu muncul seketika saat tersangka melihat kunci kontak melekat di motor dan kondisi vihara dalam keadaan sepi. Berhati-hatilah bagi Anda yang memarkir kendaraan sekalipun di tempat ibadah. Kamera pengawas merekam aksi pelaku pencuri motor di salah satu vihara di Jalan Sunggal, Medan beberapa hari lalu. Kehikmatan umat yang sedang beribadah justru dimanfaatkan maling untuk mencuri sepeda motor yang tengah terparkir. Tersangka bernama Heri, warga Lubuk Pakam, Deli Serdang. Awalnya hanya berjalan melewati ruas Jalan Sunggal. Namun, pelaku melihat keberadaan sepeda motor terparkir dengan kunci melekat. Dengan adanya kesempatan itu, seketika niat jahat pun muncul. Dengan memanfaatkan kondisi sekitar yang lengang, pelaku masuk ke vihara seolah-olah akan melaksanakan ibadah. Usai mengamati sekitar dan merasa aman, ia langsung menghidupkan motor dan membawa kabur motor tersebut. Modus ya, artinya modus pencuriannya. Ini sepeda motor terparkir di Klenteng dan di TKP. Kemudian pemilik lupa mengambil kunci kontak. Sehingga ketika tersangka melintas di depan Klenteng, melihat sepeda motor terparkir dengan kunci masih lengket, kemudian dibawa oleh tersangka yang awalnya coba untuk mengengkol tidak hidup. Kemudian pada saatnya dilakukan terlihat oleh korban, ya, korban pria yang spontan tersangka membawa kabur langsung sepeda motornya, langsung diengkol hidup, ya. Heri, sang pelaku, sempat menjual motor curian itu seharga Rp900.000 di kawasan Medan Marelan.
Namun dari rekaman CCTV di vihara, tidak butuh waktu lama, petugas Polsek Sunggal langsung membekuknya di wilayah Deli Serdang. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Polisi menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Karo. Peran tersangka baru ini yaitu memberi perintah kepada 2 eksekutor untuk membakar rumah korban. Setelah menetapkan 2 tersangka sebagai terduga eksekutor pembakar rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu, polisi kembali menetapkan 1 tersangka baru. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi mengkaji beberapa alat bukti seperti CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. 1 tersangka baru yaitu Bebas Ginting alias Bulang. Polisi menduga Bulang berperan memerintahkan pembakaran kepada 2 eksekutor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 62 tahun ini sempat diperiksa polisi sebagai saksi. Dari keterangan yang didapat, polisi menaikkan statusnya sebagai tersangka. Salah satu alat bukti yang meyakinkan polisi untuk menjadikan status tersangka berdasarkan analisis komunikasi dengan 2 eksekutor. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh 2 eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh, B ini juga orang yang memberikan upah kepada 2 eksekutor. Hasil penyelidikan polisi terkuak, Bebas Ginting serta 2 eksekutor lainnya merupakan teman dan kerap berinteraksi dengan korban semasa hidup. Meski telah menetapkan tersangka ketiga yang berperan sebagai pemberi perintah pembakaran, polisi belum mengungkap motif di balik pembakaran. Sebelumnya tragedi kebakaran terjadi pada 27 Juni 2024 dan menewaskan Riko Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, serta cucunya yang berusia 3 tahun. Keempat jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah yang sekaligus dijadikan warung kelontong. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Polisi dari Polsek Medan Labuhan menangkap seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan anggota geng motor saat hendak melakukan tawuran. Petugas juga menyita senjata tajam milik pelaku. Anggota geng motor berinisial MF 17 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Jalan Marelan 9, Pasar 1 Rel, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pelaku ditangkap saat tim patroli antisipasi tawuran dan geng motor bersama perangkat kelurahan melaksanakan patroli. Petugas mendapati sejumlah remaja mencurigakan tengah berkumpul di atas sepeda motor serta membawa senjata tajam. Dari penyergapan ini, tim gabungan menyita barang bukti senjata tajam berupa samurai. Dari hasil interogasi petugas diketahui pelaku bergabung bersama geng motor Warnek atau Warung Nenek yang akan tawuran dengan geng motor bernama PSD atau Pasukan 1 Detik. Kita mendapat informasi bahwasanya ada geng motor yang akan tawuran. Jadi kita mendatangi ke TKP, di sana sudah bertemu beberapa namun sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap 1 orang lengkap dengan sajam. Seperti yang kita tunjukkan tadi dan kita amankan komando. Yang kita amankan untuk saat ini, kebetulan tersangka ini tertangkap tangan, membawa sajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan. Remaja ini dikenakan undang-undang darurat dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.